Halo apa kabar pemirsa, senang sekali saya Francisca Rati dapat kembali menjumpai Anda dalam dialog seputar kita. Tempatnya kita bersuara. Kali ini kita akan membahas tema gizi buruk di negeri yang kaya. Ya, Indonesia seharusnya menjadi negeri yang kaya. Namun sayang, kesejahteraan masyarakat masih saja kurang. Gizi buruk kembali menjadi kasus yang mencuat akhir-akhir ini dan lagi-lagi faktor kemiskinan dianggap menjadi faktor penyebab utamanya. Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Kadang-kadang nenek suka nangis batu. Nangis saya pada malam melihat anak, melihat ibunya, Pak. Indonesia adalah negeri yang kaya. Sumber daya alam membentang luas di sepanjang pulau dan provinsinya. Sayang, di balik kekayaan yang melimpah, banyak rakyat Indonesia yang jauh dari kata sejahtera. Masih banyak penduduk yang terbelenggu kemiskinan. Di negeri yang subur ini, masih banyak rakyat kelaparan, tak punya tempat tinggal, dan menderita gizi buruk. Sementara gelombang rindu, gelombang kasih sayang terus mengalir bagai air di musim penghujan, bagai gelombang samudra yang mengguncang pantai kehidupan. Oh, Minta bantuan aja, Pak. Mahal obatnya. Ya, kemiskinan. Betapa ironis, kemiskinan terus menjadi penyumbang tingginya kasus gizi buruk yang dialami sejumlah balita di berbagai daerah di Indonesia. Penderita gizi buruk mayoritas dialami keluarga miskin yang tinggal di wilayah terpencil dan pedalaman. Ketidakmampuan ekonomi membuat orang tua tidak sanggup memberikan asupan gizi yang cukup terhadap bayinya. Krisis pangan juga jadi penyebab lain. Entah mau ditaruh di mana muka negeri ini, saat negeri berlabel agraris ini justru mengalami krisis pangan. Pasokan makanan untuk dikonsumsi anak berkurang, bahkan tidak bergizi. Akhirnya anak mudah terserang berbagai penyakit yang dapat berujung kematian. Ironisnya lagi, kasus gizi buruk di negeri yang katanya kaya ini justru juga melanda di hampir semua kabupaten kota, bahkan terjadi setiap tahunnya. Sejatinya, bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana terkandung dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, jika kekayaan negara ini masih saja dikorupsi dan para penguasa hanya mementingkan diri sendiri, jangan heran jika generasi penerusnya akan terus kurang gizi. Tim redaksi seputar kita. tak tahu harus berbuat apa. Angin dan burung-burung pun membisu ketika ku tanya tentang getaran hatimu, tentang apa saja yang bertalian dengan jiwamu. Ya, kasus gizi buruk yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik adalah kasus gizi buruk yang menimpa seorang bocah berusia 9 tahun di Jakarta, di wilayah ibu kota yang seharusnya tidak kekurangan pasokan pangan, bahkan pasukan gizi. Kita lihat dulu tayangan berikut ini. RGM bocah berusia 9 tahun ini mendadak jadi sorotan. Bagaimana tidak, kehidupan RGM sungguh memprihatinkan. Di usia yang masih belia, RGM harus menderita gizi buruk. Mirisnya lagi, sejak berusia 3 tahun ibunya divonis kanker paru-paru hingga akhirnya meninggal dunia. Sang ayah pun menelantarkannya begitu saja. Kini, anak ketiga dari 3 bersaudara ini mulai menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Sementara itu, rumah RGM di Gang Kelapa Nunggal, Cilincing, Jakarta Utara terlihat sepi. Yang saya tahu sih sudah masuk RS ya, karena dibawa dengan Pak Lurah dan ibu-ibu PKK-nya. Kurang lebih tiga harian yang saya tahu ya, karena saya juga
pulang kerja yang saya tahu 3 hari yang lalu. Iya. Rumah sakit RS Koja. Munculnya kasus gizi buruk di Jakarta cukup mengejutkan publik. Hal ini mengundang tanya warga. Kawasan metropolis seperti ibu kota masih ditemukan warga penderita gizi buruk yang lolos dari perhatian pemerintah. Namun, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta membantah kalau pihaknya menelantarkan korban. Dinas Kesehatan sudah melakukan berbagai upaya semenjak 2 tahun yang lalu. Gimana ya, dibilang kecolongan sebenarnya enggak, wong pasien itu memang sudah kita handle sejak 2 tahun yang lalu. Cuman tidak tuntas karena ya itulah, kalau di Jakarta ini ada gizi buruk itu cuman 2 masalahnya. Satu, memang dirinya anak itu sendiri, artinya mungkin dia mempunyai penyakit-penyakit apa yang mendasari itu. Yang kedua, masalah di keluarganya. Cuman 2 aja itu masalahnya. Ini nggak mau berobat tuntas, alasannya nggak ada ongkos untuk nganterin ke rumah sakit. Sudah kita titipin kader PKK, nggak tahu putus lagi di situ. Makanya kemarin waktu dia nggak mau pergi ke rumah sakit, dia kan maunya tadinya pertama kan di rumah sakit Kecamatan Cilincing. Saya nggak boleh, saya bilang sama Kepala Sudin Jakarta Utara, saya bilang tarik ke rumah sakit Koja, lu deteksi semuanya apa masalahnya, kemudian lakukan rehabilitasi secara keseluruhan, mulai dari rehabilitasi dirinya, kalau memang dia ada penyakit ya sembuhkan penyakitnya, kalau memang masih bisa disembuhkan, kalau memang tidak bisa disembuhkan ya kita arahkan dia ke paliatif, saya bilang begitu. Sementara itu, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat jumlah pasien gizi buruk di Jakarta mengalami penurunan. Di bulan Agustus 2015, yakni sekitar 137 pasien. Sebelumnya di bulan April 2015 meningkat hingga mencapai 192 pasien. Kumilaila M. Kurniawan, Jakarta. Ya, untuk membahas masalah ini lebih lanjut, sudah hadir bersama kami di studio Bang Pangi Syarwi Caniago selaku pengamat ekonomi politik. Halo, apa kabar? Ya, dan juga Dr. Rosa Indriani MM selaku praktisi kesehatan. Halo, apa kabar, Dok? Baik. Iya, saya mau ke Bang Ipang dulu nih. Bang Ipang, kalau misalnya kita lihat kasus gizi buruk terjadi di wilayah ibu kota ini. Dan lagi-lagi penyelesaiannya tidak tuntas karena dikatakan ya faktor ekonomi lah, ketakutan keluarga untuk melapor. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Kalau saya melihat sekilas tentang gizi buruk, itu kan persoalannya sangat komplikasi. Jadi tidak bisa hanya melihat satu perspektif ya, dari sisi politik, sisi kesehatan, dari sisi lingkungan dan lain-lain sebagainya. Misalnya pertama, indikator menurut saya masalah gizi buruk ini bisa karena memang yang pertama itu adalah memang mereka nggak punya makanan yang mau dimakan itu, yang mau dikasih itu mah nggak ada. Gitu. Itu akibat memang masalah kemiskinan. Nah, kemiskinan yang sangat ya di negara yang kita jangkauannya tidak jauh ya, pusat ibu kota bahkan di Banten cuma 30 kilo dari Jakarta, ada orang yang masih susah hidup untuk makan gitu. Yang Tapi kedua, ini wilayah ibu kota yang seharusnya notabene pasokan pangan harusnya selalu tersedia dong. Ya mestinya ada, nggak ada masalah kan selama ini. Tetapi inilah yang menjadi persoalan akibat kemiskinan itu. Lagi-lagi faktor kemiskinan. Faktor kemiskinan yang membuat mereka nggak ada yang mau dimakan, akhirnya ya mereka kekurangan gizi. Ada juga indikator kedua, itu akibat yang saya katakan ini lebih kepada pola orang tuanya, pendidikan orang tuanya, dia tidak pernah ngajarin bagaimana makanan yang sehat gitu. Kemudian orang tuanya juga tidak pernah mengajarkan apa yang bagus untuk anak ini, dan orang tuanya juga tidak punya keinginan untuk ke rumah sakit misalnya. Jadi mereka meremehkan gitu. Padahal mereka di depan mata mereka sudah terbayang ya biaya, padahal itu tidak semua seperti itu. Tapi bagi Anda di kacamata Anda ini pemerintah apakah memang lolos dari perhatian pemerintah begitu? Pemerintah sebenarnya dianggap kecolongan sebenarnya? Ya, saya tidak mengatakan kecolongan karena memang kondisi hari ini ada RT misalnya bisa juga melihat kondisi seperti itu. Yang ketiga bisa juga yang saya katakan petugas kesehatan.
Tugas kesehatan kan di tingkat yang paling rendah misalnya memang ada puskesmas, tingkat pelayanan terendah itu bisa mendeteksi sinyal-sinyal peringatan bahwa ini orang kurang gizi, ya kan? Kemudian ada juga orang karena ini berat badannya kok nggak cukup, ini kok bisa begini. Nah, itu juga kenapa kemudian ada tadi istilahnya PMT apa? Penambahan makanan apa itu istilah? Penambahan makan asupan makanan penambahan asupan makanan tambahan misalnya. Itu kan bisa dilakukan oleh puskesmas kalau misalnya pendeteksian dininya itu dilakukan oleh puskesmas. Mungkin itu tidak, itu yang bisa saja kecolongan itu. Mungkin puskesmasnya tidak bisa mendeteksi masyarakat yang sebetulnya kurang bahan makanan tadi. Yang keempat juga karena faktor yang saya katakan akses tadi yang sangat jauh, daerah terpinggir, daerah terpencil, mendaki bukit, menuruti lembah baru ketemu puskesmas, itu menyeberangi ya tadi sungai. Layanan kesehatan mereka yang nggak jauh mau, dari masyarakat. Geografis sebetulnya mereka nggak mau turun ke nggak mau ke puskesmas jauh. Gitu. Mungkin sebenarnya pertolongan pertama atau penanggulangan pertama kita bisa mengantisipasi gizi buruk ini, kita juga pengen tahu nih ya dari Dr. Rosa. Tapi tahan dulu, kita harus break. Dan pemirsa, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami di 021-630-7303. Dan Anda juga bisa follow Twitter kami di @seputarkita_btv. Silahkan Anda menyalurkan aspirasi di #SK_gizi buruk. Kami segera kembali. Di usianya yang menginjak 15 tahun, Provinsi Banten masih dihantui kasus gizi buruk. Berdasarkan hasil pemeriksaan di sejumlah pusat kesehatan masyarakat, masih banyak balita yang memiliki berat badan kurang proporsional sesuai dengan usianya. Faktor ekonomi keluarga masih menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tidak seperti seharusnya. Ya, tak dapat dipungkiri di provinsi penyangga ibu kota ini banyak warga yang masih hidup di garis kemiskinan. Di tahun 2013, Provinsi Banten memiliki 7.213 balita gizi buruk. Di tahun 2012, 5.043 balita. Di tahun 2010, 8.737 balita. Dan di tahun 2009, 7.589 balita. Tidak sampai di situ, karena jumlah gizi buruk Provinsi Banten di tahun 2014 lalu cukup fantastis, yakni mencapai 1.244 balita. Di mana di Kabupaten Tangerang 368 balita, di Kota Cilegon 29 balita, Kabupaten Lebak 352 balita, Kabupaten Serang 201 balita, di Kota Tangerang 45 balita, di Kabupaten Pandeglang 115 balita, di Kota Serang 66 balita, dan Kota Tangerang Selatan 68 balita. Gizi buruk tampaknya tak mengenal wilayah elit atau kumuh, yang jelas perlu ada antisipasi yang lebih maksimal. Asupan makanan yang kurang, pendidikan orang tua yang minim terkait gizi, kondisi ekonomi keluarga di bawah sejahtera, hingga letak geografis yang jauh dari pusat pelayanan kesehatan, menjadi penyebab tingginya kasus gizi buruk. Orang tua pun mesti lebih tanggap dalam memberi penanganan pertama bagi bayi gizi buruk dengan membawa sang anak ke rumah sakit atau pos pelayanan terpadu atau posyandu. Tim redaksi Seputar Kita. Ya, untuk mengetahui kasus gizi buruk di wilayah Banten sudah tersambung dengan kami live by phone Bapak Sigit Wardoyo selaku Kepala Dinas Kesehatan Banten. Halo, selamat malam Pak Sigit. Selamat malam. Ya, Pak Sigit, di sini juga sudah ada di studio bersama kami Bang Pangi Syarwi Caniago selaku pengamat ekonomi politik dan juga Dr. Rosa Indriani MM selaku praktisi kesehatan. Boleh disapa juga nih, Pak Sigit? Yo, selamat malam Bang Pangi. Selamat malam. Selamat malam Dr. Rosa. Iya, selamat malam Pak Sigit. Ya Pak Sigit, ini wilayah Banten sempat menduduki peringkat ketiga nih penyumbang gizi buruk di Indonesia. Ini gimana nih Pak Sigit? Ya, itu memang data tahun 2011 menunjukkan hal yang demikian. Namun demikian,
sejak 2012, kemudian 2013 dan 2014, data-data itu menunjukkan perbaikan yang signifikan. Ya. Apalagi upaya-upaya kita saat itu juga sangat gencar ke daerah-daerah. Jadi itu sangat signifikan untuk mengurangi kejadian gizi buruk di masyarakat. Ya, wilayah yang menjadi fokus utama gitu gizi buruk, kasus gizi buruk itu banyak terjadi di wilayah mana nih, Pak Sigit? Sebenarnya itu boleh dikatakan merata gitu. Hanya kalau dilihat dari jumlah penduduk, memang kan Kabupaten Tangerang itu kan jumlah penduduknya memang kan terbanyak, sehingga secara ini kalau dihitung ya ada yang paling banyak di sana gitu. Oh, justru hanya karena masalah jumlah penduduk, jadi terkesan lebih banyak di Kabupaten Tangerang. Ya betul. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kan masalah gizi buruk ini banyak terjadi di daerah-daerah terpencil yang mungkin jauh dari layanan kesehatan dan juga kurangnya pasokan makanan begitu. Tapi ini juga sudah mulai masuk di kota-kota seperti kabupaten, kota itu juga masih saja ada gizi buruk gitu ya di wilayah Banten yang seharusnya kan wilayah penyangga ibu kota nih. Ya betul. Jadi kalau asumsi kita pada awalnya seperti itu, daerah terpencil, daerah yang masyarakat miskin dan sebagainya. Akan tetapi kenyataan di lapangan tidak selalu seperti itu gitu. Di teman-teman kita di seputar Tangerang Raya itu kita lihat sebenarnya kalau kita lihat orang tuanya bukan yang ekonomi tidak mampu gitu. Itu bukan seperti itu. Bahkan ada juga yang karena orang tuanya kedua-duanya kerja. Nah ini kan dari sisi pendapatan kan sebenarnya cukup bagus. Tapi karena si anaknya tersebut diserahkan ke pembantu gitu, sedangkan pengetahuan pembantu itu tidak seperti yang kita harapkan, ada kejadian seperti itu gitu. Dan itu beberapa kali kita lihat. Itu cukup banyak ditemukan ya kasus seperti itu ya? Ya, ada seperti itu. Tidak. Jadi yang gizi buruk ini tidak terlalu orang yang benar-benar miskin gitu. Lantas ada terobosan apa nih dari Dinas Kesehatan? Kalau sebenarnya kalau kita lihat dari data dari 2011 menuju 2014 kan mengalami penurunan. Berarti ada terobosan baru gitu untuk menekan angka gizi buruk di wilayah Banten. Apa yang jadi terobosan di sana nih? Ya, yang jelas upaya promotif kami gencarkan kepada di setiap puskesmas untuk selalu di ujung tombak pelayanan kita itu di puskesmas, kemudian di posyandu itu kita upayakan peningkatan pengetahuan ibu tentang gizi anaknya, dan terutama adalah yang datang ke posyandu untuk ditimbang itu harus kita tingkatkan pengetahuannya tentang gizi seimbang terhadap bayinya tersebut. Nah, upaya yang lain kita upayakan juga pelatihan kepada tenaga puskesmas di seluruh Banten ini untuk bisa menangani penata laksanaan gizi buruk di puskesmas yang tentunya yang tidak terlalu complicated ya. Nah, dengan demikian akan segera bisa tertangani ya. Kalau yang sudah komplikasi dan sebagainya, tentunya kita segera rujuk bawa ke rumah sakit untuk ditangani oleh dokter spesialis yang ada. Jadi kita intinya adalah mendekatkan pelayanan itu ke masyarakat gitu. Tapi masalahnya di lapangan itu banyak akhirnya warga yang tidak berani melapor gara-gara mungkin ketakutan bahwa kalau misalnya dirujuk ke rumah sakit pasti selalu
berbicara soal biaya. Nah, itu bagaimana sosialisasi dari Dinas Kesehatan sendiri untuk mungkin masyarakat pastinya ekonomi yang kurang mampu begitu? Ya, kalau saat sekarang ini rasa-rasanya kendala biaya untuk pelayanan ke kesehatan, utamanya pelayanan ke rumah sakit dan sebagainya, semakin lama semakin tidak masalah lagi gitu. Tapi Karena apakah apa? itu sudah disosialisasikan sepenuhnya sampai masyarakat betul-betul aware bahwa oke, saya tidak akan takut lagi ke rumah sakit melaporkan atau misalnya mengobati gitu keluarganya? Ya, upaya kita tentunya tidak serta-merta, artinya sekarang kita upayakan terus langsung ada hasilnya gitu. Jadi memang kita pelan-pelan seperti itu dan itu jelas ada pengaruhnya ke masyarakat, makin lama makin aware terhadap gizi buruk di ini. Yang justru yang di masyarakat sedang berkembang sekarang ini adalah malu gitu, malu mengakui anaknya gizi buruk sehingga biasanya malah disimpan di dalam rumah saja gitu, sehingga itu yang menyulitkan kita. Nah itu kesadaran tentang itulah yang harusnya kita ini kan. Oke. Mungkin di sini ada Bang Ipang, apakah Anda melihatnya seperti itu, masyarakat masih malu gitu melaporkan, padahal kan ini menyangkut masalah anak gitu ya, buah hati gitu. Ya, kalau saya mencermati bahwa mereka malu dengan apa yang ada beban ya ketika mereka melaporkan dengan kondisi seperti itu, ya itu kan psikologi masyarakat. Masing-masing masyarakat punya alasan. Tetapi pada saya prinsipnya kan persoalan gizi yang terjadi di Jakarta dan Banten yang sebetulnya APBD DKI Jakarta misalnya itu kan 70 triliun misalnya. Itu menurut saya tidak boleh ada seperti ini gitu. Nah, ini kejahatan negara gitu. Ya itu penyebabnya tidak bisa satu orang disalahkan, gubernur tidak bisa disalahkan, semuanya salah. Puskesmas juga salah, RT nggak melaporkan, ibunya juga tidak punya karakter mau malu gitu pada anaknya mau mati gitu. Nah, anak ayam yang mati di lumbung padi itu yang jadi problem bagi saya gitu. Itu APBD yang begitu banyak, tapi ada orang yang anak-anak yang kurus, yang kurang gizi. Terutama Banten yang sebetulnya juga tidak perlu APBD misalnya, dana CSR yang cukup banyak itu saja itu sudah selesai kalau dia mau gitu. Walaupun CSR itu kemudian banyak juga yang dikritik misalnya dananya dana tunai, tidak pemberdayaan CSR yang di perusahaan-perusahaan. Begitu banyak Banten ini punya perusahaan, Jakarta apalagi, ini tidak boleh dibiarkan gitu. Nah ini menurut saya tidak boleh terulang gitu. Harus revolusi total ini terhadap respon pemerintah terhadap kondisi anak negeri ini gitu. Ya. Pak Sigit, apakah benar masalah anggaran ini masih saja jadi kendala untuk bisa menangani kasus gizi buruk? Karena kalau kita bicara soal angka 1.000 itu cukup banyak, bukan cukup banyak, sangat banyak. Ya, sebenarnya saat sekarang kalau masalah gizi buruk ini dari sisi anggaran penanganannya itu tidak masalah. Tapi kalau masalah gizi buruk tolonglah diletakkan pada porsi yang sebenarnya. Kalau kami di kesehatan ini adalah menerima imbas, menerima impact, menerima dampak dari fungsi-fungsi di depan yang mohon maaf barangkali kurang berfungsi. Kalau katakanlah fungsi pendidikan masyarakat itu memadai, pengetahuan terhadap pemberian makanan seimbang masyarakat itu memadai terhadap anak-anaknya, hal itu kan tidak akan terjadi. Kemudian fungsi-fungsi budaya, kepedulian masyarakat terhadap tetangganya, terhadap saudaranya, sekitarnya, kalau itu semua berfungsi kan hal itu tidak akan terjadi. Ya, karena kepedulian sosial karena ya. Karena gizi buruk itu tidak serta-merta hari ini kekurangan makan langsung terjadi gizi buruk. Itu terjadi beberapa waktu gitu dan bukan hanya
ansih kekurangan makanan, biasanya ada penyertanya, ada penyulisnya gitu. Oke. Kalau dikatakan tadi CSR, kami telah upayakan di tahun 2014 kemarin ada 733 anak gizi buruk yang ditanggung oleh CSR, dan itu tidak memberikan uang ke kami, tapi kami mendampingi CSR tersebut memberikan pemberian makanan tambahan kepada 733 anak tersebut selama 90 hari, ya, sesuai dengan keilmuan kita bahwa pemulihan itu adalah 90 hari, dan itu telah kita laksanakan. Gitu. Sudah ada program-program seperti itu. Mungkin Dokter Rosa, apakah bisa menanggapi apa yang sudah dilakukan di wilayah Banten begitu? Kalau saya lihat kalau misalnya turunnya drastis, kayaknya udah bagus banget ya. Berarti penyuluhannya itu untuk promosi preventif itu benar-benar terjalani. Karena seperti pengalaman saya, puskesmas itu posyandu itu ke masyarakat, ada penimbangan berat badan. Tapi gizi buruk itu bukan hanya untuk nimbang doang. Dari ibu hamil pun itu harus dicari juga. Karena apa? Ibu hamil yang kurang gizi itu akan menyebabkan nanti anaknya jadi gizinya berkurang juga. Dari awal hamil udah mulai di ini. Makanya sekarang promotif preventifnya dulu yang diutamakan gitu loh. Ya, mungkin Pak Sigit. Halo, ya Pak Sigit, pastinya kita semua sangat menunggu juga bagaimana ini angka kasus gizi buruk di wilayah Banten terus ditekan begitu ya, karena tentu saja ini wilayah Banten selaku penyangga ibu kota, kita mengharapkan anak-anaknya yang merupakan generasi penerus bangsa tidak ada yang kurang gizi lagi, Pak Sigit. Ya, kita memang mengharapkan seperti itu, dan sekali lagi fungsi-fungsi yang lain itu tentunya harus benar-benar berfungsi maksimal. Seperti yang saya katakan. Tapi koordinasi dengan lembaga yang lain seperti dinas sosial terjalin dengan baik kan? Ya, kita laksanakan seperti itu gitu. Baik. Seperti yang dikatakan Dr. Rosa tadi, kita kan mempunyai buku ibu. Jadi setiap orang yang datang ke posyandu kalau dulu hanya membawa KMS saja ya. Tapi sekarang ini ada buku ibu. Buku ibu itu yang memandu seorang calon ibu yang dari kehamilan sampai anak usia 6 tahun. Di situ bisa dibaca petunjuk-petunjuknya dan sebagainya, dan biasanya yang datang ke posyandu itu kita masukkan namanya ke kelas ibu untuk mempelajari buku-buku ibu tadi gitu. Iya, baik, semoga ini dengan program-program ini terus ditingkatkan dan pastinya terus menekan angka gizi buruk di wilayah Banten. Terima kasih sekali Pak Sigit Wardoyo selaku Kepala Dinas Kesehatan Banten. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami. Oke, makasih, sama-sama. Ya, makasih Pak. Ya, pemirsa, kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi bersama kami di 021-630-7303. Kami segera kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Dialog Seputar Kita, tempatnya kita bersuara. Anda bisa berpartisipasi, menyalurkan aspirasi Anda pemirsa di 021-630-7303. Dr. Rosa, kalau misalnya kita lihat faktor ekonomi, masalah layanan kesehatan yang jauh, apalagi yang bisa membuat seseorang itu menderita gizi buruk? Sebenarnya menderita gizi buruk itu banyak macamnya. Faktor ekonomi itu baru yang ini. Itu masalah kata pelayanan kesehatan. Orang kata puskesmas ada pusat pembantu, ada Polindes. Sebenarnya tuh di situ juga ada posyandu tuh ada masing-masing. Dulu ada tuh misalnya panjangan tangan tuh orang yang di ini ya, yang dengan sukarela mau membantu gitu. Nah itu adalah selalu setiap bulan sekali ditimbang, dicatat, dilaporkan. Tapi saya nggak tahu yang sekarang ya, itu pengalaman saya waktu di puskesmas. Terus juga satu lagi juga faktor penyakit penyerta. Harusnya idealnya seperti itu, iya. tapi apakah sekarang masih berfungsi itu yang kita pertanyakan. Iya. Terus begitu
penyakit penyerta yang misalnya sekarang lagi ini tuh yang terinfeksi ya istilahnya yang penyakit menular di TBC. Kalau ibunya TBC kayak itu, saya dengar cerita katanya ibunya TBC. Nah, ibunya kalau berhubungan langsung dengan anak, kemungkinan anaknya mungkin jadi sakit TBC gitu. Atau juga menderita Apakah HIV. penyakit itu bisa berhubungan langsung akhirnya si anak menderita gizi buruk itu bagaimana? Sebenarnya gizi buruk tuh nggak sekaligus waktu sekarang kekurangan gizi itu langsung gizi buruk, enggak, ada tahapan-tahapan. Jadi gizi buruk itu kekurangan makanan yang pola makan. Jadi sekarang gini istilahnya panduan gizi seimbang. Kekurangan dari itu yang bertahap lama gitu ya, udah lama akan menyebabkan si anak tuh berat badan yang kurang gitu ya. Terus abis gitu sekali letih, lesu, malah tanda-tanda yang mesti diwaspadai. Jadi gini, berat kalau badan misalnya berkurang drastis. Gini, tahap-tahapnya pertama kekurangan energi protein yang ringan. Ringan itu kurang berat badan itu sekitar 90% dari berat badan normal. Jadi 90%. ada tuh 90%, 80 sampai 90. Lalu kedua kekurangan energi protein yang sedang. Itu kurang dari 70. Nah, yang ketiga ini nih yang kekurangan energi protein yang berat. Berat ini yang namanya gizi buruk. Itu lebih kecil atau sama dengan 60% dari berat badan normal. Nah, itu juga dibagi. Ada yang namanya marasmus, ada kwashiorkor. Marasmus itu yang kelihatan tuh orangnya tuh semuanya kurus deh, tulang orangnya kurus, tulangnya kurus, otot-otot sampai enggak ada, mukanya kayak orang tua, anaknya itu si anak itu jadi rewel, jadi cengeng, jadi suka letih, lesu gitu. Tapi semua sebelah kurus. Kalau kwashiorkor itu semua tuh bengkak kayak gitulah, mukanya kayak moon face, badannya gemuk, punggung itu istilahnya punggung kakinya itu kayaknya bengkak gitu. Tapi dia lupa deh bahwa itu juga dia lesu, cengeng gitu. Lantas penanggulangan utamanya harusnya seperti apa? Penanggulangan utamanya juga nggak langsung tembak langsung dikasih pengobatan, ini enggak, bertahap juga. Jadi harusnya seperti apa? Kalau misalnya kita udah lihat nih tanda-tanda berat badan yang turun drastis. Kalau seumpama sudah sampai berat kayak yang gizi buruk, itu wajib dirawat inap di rumah sakit. Karena itu penanganan dokter. Nah, jadi bukan di posyandu atau bukan, puskesmas kalau udah gizi lagi. buruk itu nggak bisa di posyandu. Itu di rumah sakit. Soalnya itu harus diperiksa. Pertama diperiksa tuh berat badan, tinggi badannya berapa sih? Ya kan itu ada pemeriksaan dari itunya ya. Nah, yang kedua kalau misalnya kita masih bayi atau balita itu ada lingkar kepala ke bayi ya, lingkar kepalanya bagaimana, lingkar lengannya itu gimana, terus panjang kakinya bagaimana gitu kan. Nah, itu baru. Nah, pas gitu si dokter nih inisiatif. Kalau udah penanganan ini apa pengobatannya? Itu ada tahapan-tahapan juga. Nah, itu semuanya tuh dokter yang. Lantas kalau yang di daerah-daerah terpencil gitu yang jauh dari rumah sakit, nah itu makanya sekarang karena itu yang perlunya penyuluhan, sosialisasi gizi ini, gizi, karena kalau nggak salah ya panduan gizi seimbang itu dulu di WHO tahun 1990, di FAO 1992, di Indonesia juga udah waktu zaman Soeharto, ya itu 1997 udah. Nah, itu semua sosialisasi ke masyarakat itu yang kurang kayaknya deh. Nggak sampai ke sosialisasi. Dan itu Bang juga Ipang, lagi-lagi sosialisasi. Sosialisasi. Ya, saya katakan begini, ketika orang pergi ke rumah sakit, itu kan orang minta obat. Jadi beberapa negara maju kan bukan obat, tapi betul-betul mereka dapat penyuluhan, dapat ilmu, apa yang boleh, apa yang tidak, bagaimana mereka habits, hidupnya itu gimana yang sehat itu. Nah, kondisi seperti itu yang saya tidak temukan kadang-kadang di Indonesia gitu. Jadi orang datang dia minta obat, bukan minta ilmu gitu. Oke, mungkin ini sudah ada penelpon. Halo, seputar kita. Halo, selamat malam Bu. Iya, malam. Dengan siapa di mana, Pak? Saya Pak Acung dari Pandeglang ya. Pak? Saya Pak Acung dari Pandeglang. Pak Acung, oke. Bagaimana Pak Anda menanggapi gizi buruk ini, Pak? Kalau saya menanggapi tentang gizi buruk ya, itu mengenai kesalahannya dari orang tuanya, Bu. Kenapa Bapak berpendapat begitu, Pak? Kenapa saya berpendapat seperti itu? Kalau emang tokoh nggak mampu, atur tata cara punya anak itu jangan terlalu banyak. Ya enggak? Pekerjaannya minim, tapi anaknya banyak. Itu kan banyak anak kan banyak pengeluaran. Ya enggak? Sekarang masih banyak terjadi begitu ya di wilayah Bapak, mungkin banyak orang tua yang anaknya banyak tapi kondisi keluarganya tidak bekerja begitu. Betul. Sekarang dia hanya menggarap sawah orang.
itu sawah itu 4 bulan sekali. Ya nggak? Itu kalau berhasil, kalau enggak, sedangkan anak itu banyak, itu kan perlu dikasih makan. Ya nggak? Ya. Kalau begitu terus-terusan, jangan terlalu bergantung sama pemerintah. Atur. Oke. Bagaimana baiknya? Baik, baik. Kita akan langsung tanggapi, Pak Acung. Terima kasih banyak informasinya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oke, sebelum kita tanggapi, kita harus break dulu nih, Bang Ipang dan Dr. Rosa. Kita akan kembali lagi, pemirsa. Jika Anda masih ingin menyalurkan aspirasi Anda, langsung saja hubungi kami di 021-630-7303. Kami segera kembali. Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami di Dialog Seputar Kita, tempatnya kita bersuara. Kali ini kita membahas tema gizi buruk di negeri yang kaya. Mungkin boleh ditanggapi dulu tadi masalah orang tua yang justru anaknya banyak tapi pekerjaan minim begitu. Ya, memang ini persoalan kita memang bonus demografi itu ya, bahwa penduduk kita itu memang besar, banyak. Tapi pada saat yang sama kita memang, kalau persoalan agama kan sudah tahu semua, banyak anak banyak rezeki itu. Kalau memang orang Jakarta sudah pasti punya 2 atau 3 persoalan pendidikan dan lain-lain sebagainya. Tapi juga sebetulnya ada positifnya juga. Kalau penduduk banyak itu kan negara maju semua sekarang penduduknya banyak. Coba kita bicara satu contoh Amerika, penduduk banyak kan. Cina juga penduduk banyak, India juga penduduk banyak. Dan Indonesia juga penduduk banyak, tetapi Indonesia nggak maju kan gitu. Mereka yang maju dengan penduduk banyaknya, karena bayangkan orang beli produk gitu dengan banyaknya penduduk, makanya semua orang investor sekarang datang ke Jakarta ini, ke Indonesia ini, ke Jabodetabek ini ya buat pabrik karena banyak kebutuhan. Nah itu sebetulnya sisi positif juga, nggak boleh juga penduduk sedikit. Bahkan Eropa negaranya sudah kolaps semua. Yunani yang penduduknya sedikit, ternyata ekonominya juga masalah gitu. Jadi nggak ada jaminan penduduk sedikit dengan banyak, itu persoalan pengelolaan mentalnya itu. Mental penegak hukum, penegak hukum. Mental dari pemerintah itu mengurus rakyatnya gitu. Iya, mungkin sudah ada penelpon lagi ini. Halo, seputar kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, dengan siapa di mana? Dengan Pak Habibie, Bojonegoro, Serang, Banten. Baik, bagaimana Pak Habibie? Anda mau bertanya atau memberi masukan seputar gizi buruk ini Pak? Memberi masukan saja ya kepada pemerintah. Bagaimanapun juga pemerintah itu adalah pelayan masyarakat. Dan tidak bisa disalahkan masyarakat itu. Misalkan seperti tadi penelpon yang pertama, bahwa kesalahan itu adalah masyarakat yang salah. Itu saya rasa masyarakat tak punya rasa hak salah. Sebab masalahnya apa? Coba masalahnya pasal 28H di Undang-Undang Dasar 45. Itu dijamin itu orang-orang miskin, orang-orang warga negara itu oleh negara tentang kesehatannya. Tapi kenapa kembali kepada kesalahan masyarakat? Justru banyak anak, tidak banyak anak itu ya pemerintah juga melalui program KB-nya. Mana program KB-nya itu? Apa dilaksanakan apa tidak? Nah ini harus jalurnya ke sana supaya sadar itu masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu disalahkan dan tidak perlu misalnya masyarakat itu misalnya miskin karena dirinya sendiri, tapi negara. Baik, jadi menurut Anda kuncinya semua masih ada di pemerintah ya? Di pemerintah. Baik, Baca baik. undang-undangnya itu, Undang-Undang Dasar 45 itu amanat. Ya. Baik, Gitu. Pak Habibie. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana kalau kita lihat apakah memang pemerintah kurang memberikan lapangan kerja, akhirnya ya balik lagi orang tua tidak punya pekerjaan, apalagi sekarang kan banyak PHK massal terjadi. Dan kalau kita lihat bumi dan kekayaan alam negara seharusnya dikuasai oleh negara, tapi kita masih banyak yang justru import beras, import kedelai. Nah itu apakah jadi salah satu faktor juga nih? Jadi ini sama dengan saya katakan kekayaan alam yang banyak ini itu musibah sebetulnya. Kalau tidak bisa dikelola. Coba saya katakan apa Singapura yang punya?
Dia tidak punya tambang, tidak punya minyak, bahkan udara pun dia tidak punya, beli ke Indonesia. Kalau pesawatnya mau flight itu, dia akan menyentuh wilayah udara Indonesia. Dan dia tidak punya pasir pun dia minta ke Batam. Dia tidak punya apa-apa. Tahun 60-an itu seperti kampung, kumuh, kotor, yang dikelola oleh KNU itu, memang tidak ada apa-apanya. Tetapi dia punya konsep yang bagus, dia mengerti bahwa mereka tahu betul mereka tidak punya apa-apa. Nah, kita bisa lihat sekarang dia memimpin Asia Tenggara. Bahkan kalau masyarakat ekonomi ASEAN diberlakukan, saya percaya mata uang yang akan dipakai di masyarakat ekonomi ASEAN itu adalah dolar Singapura, karena itu dolar yang mata uang yang masih kuat. Ya rupiah ya loyo terus. Ya inilah yang kondisi mereka. Berarti cara mengelola negaranya itu kalau misalnya kita mengerti. masih tergantung dengan negara lain, masalah kurang gizi ini tidak akan pernah selesai begitu. Ya, persoalan tadi saya kembalikan misalnya regulasi undang-undang kita. Jangankan persoalan gizi, masalah menyusu anak aja bermasalah di Republik ini. Misalnya saya banding komparatifkan dengan Jepang misalnya, mereka punya undang-undang ya 1 tahun itu harus wajib menyusui anak ibunya itu, wajib menyusui anaknya. Kalau cutinya itu lama, kita cuti 3 bulan, bahkan perusahaan ada yang 2 bulan. Saya nggak tahu ya parahnya cuti di Indonesia ini. Sehingga anaknya dikasih apa? Susu sapi ya, susu dengkau itu kan, susu kambing. Jadi anaknya di sapi jadi kambing perangainya, karena sering makan susu itu. Dan undang-undang itu tidak disiapkan oleh negara. Ya itu kejahatan negara. Dari beberapa negara maju dipastikan bahwa ibunya, anaknya ini harus disusui oleh ibunya, kan dia tahu betul ini anak akan jadi orang cerdas, jadi orang pintar. Rosa, itu apakah memang banyak mungkin ya kalau kita lihat jumlah pasien yang di wilayah-wilayah maju seperti itu hanya karena ibunya fokus di pekerjaan dan tidak diberikan kelonggaran untuk mungkin menyusui anaknya segala macam, itu juga jadi salah satu yang kenapa pasien di wilayah ibu kota juga masih tinggi gitu. Kalau masalah cuman masalahnya sekarang kan kalau bisa kita tempat macet. Kalau tadi masalah itu macet, kita datang tadi pagi sekali, pulang udah sampai udah malam. Kapan kita bertemu anak? Makanya itu tadi bilang susu bantu. Dan kita juga emang kalau tenaga honor kasih 2 bulan, kalau yang pegawai negeri itu 3 bulan. Bisa saya tantang setahun bisa nggak Bu? Mau nggak negara? Itu Nah, aja persoalannya, regulasi ubah undang-undang diperbaiki. Kalau memang anak Indonesia mau cerdas, supaya dia tidak makan susu dengkau itu. Nah masalahnya kan katanya kita sekarang gender, nah gitu kan istilah mereka, pemerintah selalu ngomong gitu. Tapi sekarang apalagi gini, buruh pabrik iya, itu kan. Benar. Tapi sekarang gini, kita adanya harus ada saling keterkaitan kerjasama dan pemerintah dengan masyarakat. Berikanlah sosialisasi yang tepat pada sasaran. Jadi jangan hanya buat panduan, buatlah sosialisasi itu langsung dari tahapnya dari. Mohon maaf ya, di kementerian juga kita punya ada dirjen dari KIA. Nah, di dinas juga ada perpanjangan puskesmas. Puskesmas itu nggak hanya ada di sudut-sudut, ada sebenarnya. Cuman sekarang tolong penyuluhannya itu yang nggak nyampe. Pertama. Terus kita kerjasama lagi dengan BKKBN, kita kerjasama dengan sosial, kita kerjasama dengan pertanian juga harus kerjasama. Bagaimana untuk ininya? Sebenarnya pola makan daripada ya itu yang seimbang, itu bukan kita harus makan daging, ayam, enggak. Bahkan kalau misalnya kita lihat kan di zaman dulu itu kita nggak perlu daging, nggak perlu beras. Istilah gini, protein hewani itu seperti susu atau segala itu, sekarang ada protein nabati juga kan. Nah yang penting harus ada karbohidrat, harus ada sayur, harus ada buah, ada yang mengandung lemaknya bisa mentega atau minyak sedikit gitu ya. Terus gitu bisa tahu tempe itu segala bisa sebenarnya. Ya, cuman ini seimbang. juga persoalan gizi tadi itu menurut saya ada persoalan tentang regulasi. Apakah lemah koordinasi antara lembaga begitu kalau misalnya penyebab. Tidak karena sampai? Jangankan gitu, persoalan kita bagaimana pengawasan terhadap makanan saja. Anak-anak kecil cuma di Indonesia, di negara lain nggak ada orang SD udah kanker gitu. Karena anak-anak siapa yang ngontrol makanannya? Dan makanannya itu pewarna semua. Dan itu pewarna pakaian semua, siapa? Badan BPOM-nya kemana? Nah, di negara lain itu tidak terjadi, dikontrol betul makanan itu, dipastikan bahwa bahkan mereka kasih itu ikan tuna untuk anaknya gitu. Susu itu dikasih di kelas itu. Yang kita kan nggak ada pengawasan seperti itu karena memang ini adalah ya badan BPOM-nya pengawasannya nggak jalan, bahkan banyak produk yang expire gitu. Oke, itu dan semakin itu banyaknya makanan itu. begitu yang tadi dikit-dikit berbahaya, dikit-dikit berbahaya, itu bisa jadi sumber sebenarnya juga. gitu. Ya memang sih kalau makanan kayak gitu yang sekarang dijual di situ kita nggak tahu ya. Soalnya mereka istilah pengen cepat laku, harga murah yang di sekolah-sekolah di luaran itu. Mungkin lantas solusinya apa nih agar? Nah itu sekarang gini, dulu kita ada di sekolah aja, kita dulu pernah dapat kacang hijau, dapat susu di sekolah ya, dapat bantuan gitu. Untuk yang posyandu kita juga ada kerjasama sama ibu
masyarakat kita dari rukun tetangga gitu, dari misalnya bu arisan yang ini agama gitu, kita buat bubur kacang hijau atau buat apa untuk sekali posyandu dapatlah kita kasih anak-anak itu dapat makanan tambahan. Jadi di sekolah juga di sekolah harus juga ada dulu ya, tapi sekarang nih nggak gitu ada ya. nih, sekarang nggak ada kita gitu loh. Udah banyak Susah yang juga, ini. nah, kalau dari Bang saya Ipang melihat gimana Indonesia solusinya ini nih, bagaimana? betul memang seperti singa yang sedang tidur. Dia punya kekayaan alam yang banyak, punya air ya, tapi airnya tidak hanya dikuasai tapi tidak dimiliki. Buktinya orang miskin untuk minum air putih ini itu mahal gitu. Kenapa diprivatisasi oleh perusahaan aqua semua? Jadi ini persoalan ini macet di rumah sakit, ini antri. Kenapa? Karena orang minum nggak sehat. Jadi jangan lihat semuanya, lihat dari satu perspektif. Itu kan kesalahan negara. Kenapa air diperjualbelikan? Kenapa air jadi mahal? Ya kan? Ya bayangkan aja pagi-pagi jam 3 udah antriannya rumah sakit luar biasa panjang antriannya. Dan itu harus ditanggung. Maka Bapak Yusuf Kala ngomong seperti itu menyakitkan. Ini asuransi ini BPJS nggak habis untuk anggaran negara, nggak harus habis untuk mengobati orang sakit. Ya siapa suruh orang nggak sakit gitu. Dia negaranya juga lalai untuk bagaimana orang tidak sakit. Jadi sebenarnya kunci gitu. utamanya adalah bagaimana pemerintah bisa negara khususnya negara bisa kembali mensejahterakan rakyatnya dan mengembalikan hak-hak warga negara begitu ya. Otomatis selama kekayaan alam masih dikorupsi ya itu masyarakat tetap kurang gizi. Juga yang namanya obat sekarang makin mahal, biaya operasi juga semakin mahal. Antrian rumah sakit juga semakin panjang. Itu jadi ada tentunya persoalan jadi dengan PR habits utama perilaku pemerintah. Masyarakat dan sosialisasi nggak ada. Datang ke rumah sakit minta obat. Bukan minta bagaimana hidup sehat kan? Iya, ini memang sangat menarik ya kita membahas kondisi masyarakat, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Semoga ini menjadi solusi yang terbaik untuk pemerintah, bagaimana pemerintah terus memperhatikan kondisi masyarakat kita. Dan terima kasih sekali Dr. Rosa sudah berbagi dan juga Bang Ipang di sini. Terima kasih juga pemirsa bagi Anda yang sudah berpartisipasi bersama kami. Saya Francisca Rati, sampai jumpa.